Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bapak di sini. Kita kembali melanjutkan materi ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang reproduksi vegetatif maupun generatif pada tumbuhan. Nah, ada satu makhluk hidup lagi yang mampu melakukan reproduksi, yaitu adalah hewan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan atau sistem reproduksi yang terdapat pada hewan. Ya, tujuannya agar kalian mampu atau bisa membedakan jenis-jenis perkembangbiakan yang terdapat pada hewan. Nah, pokok bahasanya itu ada 4 poin ya. Yang pertama tentang perkembangbiakan aseksual, yang kedua ada perkembangbiakan seksual, yang ketiga siklus hidup hewan, dan keempat adalah teknologi reproduksi pada hewan. Hewan sama ya dengan tumbuhan ya. Kalau tumbuhan kan dia ada aseksual dan seksual. Dan hewan pun juga ada. Ternyata ada aseksual juga dan juga seksual gitu. Nah, sekarang kita pelajari yang poin yang pertama yaitu aseksual. Nah, aseksual itu apa sih? Sama ya pengertiannya ya. Dari kata aseksual berarti dia perkembangbiakannya tanpa terjadi atau tidak mengalami peleburan atau tidak mengalami pembuahan ya antara sel kelamin jantan dan juga betina. Nah, seksual sendiri itu dia ada yang banyak macamnya ya. Yang pertama ada pertunasan, yang kedua itu fragmentasi, dan yang ketiga adalah partenogenesis ya. Pertunasan itu apa? Pertunasan seperti analoginya itu seperti gambar yang warna merah ya, yang ada di sebelah kanan nih, yang ini ya. Jadi itu adalah dia adalah ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya itu pada hidra dan obelia. Itu seperti ubur-ubur ya. Kalau kalian perhatikan nih, bagian munculnya individu baru itu dimulai dari berupa tonjolan di tubuhnya, lalu membentuk individu baru, individunya terlepas dari induknya, lalu dia menjadi individu yang baru kayak gitu ya. Nah, kalau fragmentasi itu adalah cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contohnya itu pada planaria. Nah, kalau pertunasan itu biasanya pada kelas-kelas ubur-ubur. Kalau fragmentasi itu pada cacing, kayak cacing tanah, kayak cacing pita. Nah, kalau kalian perhatikan nih dari tubuh induknya seperti ini, lalu bagian yang akan mengalami fragmentasi itu misal ada kepala sama ekor nih ya. Ya, kepalanya memutuskan diri, lalu dia membentuk badan yang baru, ekornya pun membentuk badan yang baru, seperti itu. Jadi dari satu individu membentuk fragmentasi membelah diri ya. Intinya fragmen membelah diri kayak gitu ya, menjadi dua individu yang baru. Lalu yang ketiga ada partenogenesis. Itu adalah peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi dia melalui sel kelamin betina ya, melalui ovum. Tapi dia menjadi individunya itu tanpa melalui pembuahan, dengan kata lain tanpa bertemu dengan sel gamet laki-laki kayak gitu. Contohnya pada lebah dan kecoa kayak gitu ya. Nah, lalu itu kalau aseksual. Sekarang kalau seksual, yang seksual mungkin sudah kalian jumpai dalam kehidupan kalian sehari-hari kayak gitu ya. Jadi seksual itu dia adalah melalui proses perkawinan atau pembuahan atau peleburan ya antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi namanya fertilisasi. Fertilisasi sendiri itu adalah peleburan inti sel sperma dan inti sel telur ya. Nah, fertilisasi antara sel sperma dengan ovum itu akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi itu pada vertebrata. Vertebrata itu adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang dapat terjadi secara internal. Artinya apa? Artinya adalah pembuahannya terjadi di dalam tubuh ataupun eksternal atau di luar tubuh kayak gitu. Nah, berdasarkan cara perkembangbiakannya atau jenis kelahiran embrionya itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Apa yang membedakan? Ovipar dari kata depannya O. Cara mudahnya adalah kalau ovipar dari kata O. O itu kan bentuknya bulat ya seperti telur ya. Berarti dengan kata lain ovipar adalah dengan cara bertelur kayak gitu.
Kalau vivipar apa Pak? Berarti kalau kamu sudah paham ovipar adalah bertelur, vivipar kebalikannya berarti melahirkan ya. Sedangkan kalau ovovivipar dari kata gabungan ya, ovipar dan vivipar berarti dia kembang ada dua macam nih. Yang pertama ada cara bertelur dan juga melahirkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah embrio-embrio hewan ini tuh berkembang dalam telur dulu yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio itu akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Kayak gitu ya. Nah, biasanya vivipar atau yang dengan cara melahirkan itu biasanya ada hewan-hewan yang memiliki daun telinga ya. Nah, sekarang kita next. Nah, terkait siklus hidup hewan ya. Kalau kita ngomongin siklus itu sama aja kayak metagenesis kalau pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan kan metagenesis adalah proses pergiliran keturunan. Nah, kalau pada hewan itu namanya siklus ya. Jadi siklus itu adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Intinya dari dia bayi, dewasa, dewasa punya individu lagi kayak gitu ya. Nah, pada beberapa jenis makhluk hidup sendiri selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual ya. Nah, yang ubur-ubur yang tadi itu adalah melalui aseksual ya. Nah, seperti kalian lihat di gambar itu adalah contoh dari siklus hidup pada ubur-ubur ya. Ada tahapan-tahapannya dari zigot sampai gonad. Gonad itu sudah ubur-ubur yang sudah dewasa gitu ya. Dari zigot, blastula, lalu masuk ke polip yang berkembang, larva planula, ektodem kayak gitu. Medusa. Nah, selain dari aseksual atau yang tadi tanpa peleburan tadi ya, satu dengan sel kelamin jantan, ada lagi yang siklus hidup hewan yang mengalami fase generatif atau dengan kata lain adalah metamorfosis ya. Nah, metamorfosis itu apa? Itu adalah proses perembuan bentuk tubuh ya. Pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis sendiri dibagi jadi dua. Ada yang sempurna dan juga tidak sempurna. Yang sempurna contohnya itu seperti katak ya. Kalau kalian bisa lihat di katak itu adalah bedanya apa sih sempurna sama tidak sempurna? Yang bedanya adalah kalau yang sempurna itu adalah tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Jadi tiap fase itu tuh ada perubahannya berbeda-beda yang bisa dibedakan secara langsung kayak gitu. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna, tiap fasenya atau tiap tahapan perubahannya itu sama aja, hampir sama, nggak bisa kita bedakan. Contohnya kayak ini ya, katak sama siklus hidupnya katak sama siklus hidupnya belalang ya kan sangat berbeda sekali. Kalau di katak kalau bisa lihat dari telur, embrio, kecebol jadi katak kan beda banyak sekali ya perubahan bentuk tubuhnya, perubahan pertambahan tubuhnya seperti itu kan. Sedangkan kalau belalang dia dari nimfa sorry dari telur sampai ke imago itu sama aja bentuknya kayak gitu-gitu aja kayak gitu ya. Jadi itu ya perbedaannya antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, lalu yang terakhir itu ada teknologi dan produksi hewan. Maksudnya apa teknologi? Kalau kita bicara teknologi berarti adalah bagaimana cara kita dalam menghasilkan individu yang baru dengan bantuan teknologi kayak gitu. Karena seiring bertambahnya manusia di bumi dan juga semakin bertambahnya manusia semakin bertambah juga dalam hal produksi pangan seperti itu yang menyebabkan itu disediakan oleh hewan seperti salah satunya adalah hewan. Nah, bukan cuma hewan ya, tumbuhan pun juga sama. Nah, maka dari itu bagaimana caranya kita membuat inovasi atau terobosan baru yang dimana membentuk individu baru gitu sesuai dengan kuantitas ya. Sorry, kualitas yang baik kayak gitu ya. Nah, teknologi reproduksi hewan sendiri itu dia ada yang namanya ada inseminasi buatan dan juga cloning. Apa yang membedakan antara inseminasi dengan cloning? Inseminasi itu adalah kawin suntik. Artinya adalah kawin suntik itu apa? Proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik kayak gitu. Nah, biasanya itu kalau inseminasi buatan biasanya contoh kita ingin
menghasilkan sapi yang putih dan yang gemuk kayak gitu. Nah, maka itu ada kan namanya penyilangan kan kayak gitu. Nah, penyilangannya itu eh, menggunakan bantuan dari teknologi itu sendiri, mempercepat lah intinya, mempercepat atau mempermudah. Sedangkan kalau cloning itu adalah cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Contohnya seperti kambing doli ya, atau domba doli seperti itu ya. Pada dasarnya teknologi reproduksi hewan ini digunakan untuk menghasilkan kualitas individu yang baik. Nah, otomatis seiring berjalannya kualitas individu yang baik, pasti individu itu akan menghasilkan suatu produk yang juga menguntungkan bagi manusia seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, hewan itu sama seperti tumbuhan, yaitu dia mengalami aseksual dan seksual. Aseksual bisa mengalami tahapannya adalah fragmentasi dan juga apa tadi? Fragmentasi dan apa lupa? Fragmentasi dan pertunasan ya, pertunasan dan partenogenesis. Sedangkan kalau seksualnya dia itu adalah mengalami peleburan antara sel telur dengan sel spermanya seperti itu. Lalu ada kita tadi belajar tentang metamorfosis. Perbedaan metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna adalah kalau sempurna dia tiap tahapannya bisa dilihat perbedaan bentuknya, sedangkan kalau yang tidak sempurna itu tidak bisa dibedakan dari bentuknya. Dan teknologi reproduksi hewan itu digunakan untuk menghasilkan kualitas individu yang baik sehingga nantinya menghasilkan produk juga yang baik untuk keberlangsungan manusia. Oke, itu saja pembelajaran Bapak untuk hari ini. Apabila kalian masih bingung, silakan kalian catat di note. Nanti saat pembelajaran berlangsung, silakan kita diskusikan di kelas seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat pagi.